Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah jinallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam semoga senantiasa teriringkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari kiamat. Ya, kita melanjutkan sekarang masuk pelajaran yang ke-342, yaitu adab dalam jual beli. Adab dalam jual beli. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bahwasanya Islam itu tidak hanya membahas tentang masalah ibadah, tentang masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga membahas bagaimana hubungan kita dengan manusia, transaksi jual beli, dan selainnya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Di antaranya adalah ketika kita transaksi jual beli, dan kita tahu bahwasanya manusia itu makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ya, ketika mereka membutuhkan sesuatu dari orang lain, mereka butuh yang namanya ada transaksi, bisa barter kan, zaman dulu dengan barter, barang dengan barang. Ya, itu zaman dulu ya, zaman dulu. Nah, setelah Islam diatur, setelah Islam datang diatur bagaimana mengatur kebutuhan manusia dengan cara transaksi jual beli. Yang mana Allah Subhanahu wa taala halalkan, bolehkan transaksi jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai', jual beli, dan Allah mengharamkan apa? Riba. Tentu saja ada adab-adab yang perlu kita perhatikan di dalam transaksi jual beli. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa saja yang kita lakukan dari perbuatan baik, Allah Maha mengetahuinya. Kita yakin bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita lakukan dalam transaksi jual beli, berbuat baik, menolong sesama yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan, itu termasuk berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan ya. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kita lakukan dari perbuatan baik. Ya, Allah menggunakan lafaz khairin, nakirah yang menunjukkan umum. Apa saja ya kita niatkan untuk membantu manusia, membantu saudara kita dengan transaksi jual beli, maka di situ akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujzikum ala dzalik aw farul jaza fa innahu la yadhlimu ahada mithqala dzarratin. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita semua. Siapa saja yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan berupa pahala, dan Allah tidak menzalimi seorang pun juga walaupun sedikit. Begitu juga yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-85 yang Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kaumnya Nabi Syuaib yang mereka senantiasa mengurangi timbangan ya. Kalau kita transaksi jual beli, maka adab yang kedua jangan curang. Tidak boleh curang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kisahkan tentang kaumnya Nabi Syuaib yang mereka curang dalam timbangan. Allah berfirman, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisannya Nabi Syuaib alaihissalam, seraya mengatakan, wahai kaumku, auful mikyala wal mizana bil qisti, hendaknya kalian
menunaikan timbangan dengan adil, ya. Kalau ada yang beli nggak boleh dikurangin, ya. Kalau kita beli maunya nambah, maunya banyak, ya. Ini namanya curang. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan tidak boleh kita membuat manusia rugi, membuat manusia merasa kurang dan seterusnya, ya. Ini adab yang kedua. Yang ketiga, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang berbuat curang dengan firman-Nya, wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wail, celaka, ya, atau wail juga maknanya binasa, atau wail juga maknanya neraka, wail, ya, bagi orang-orang yang melakukan mutaffif. Mutaffif itu maknanya al-bakhsu fil mikyal wal mizan. Ya, dia berbuat curang dalam timbangan. Kalau dia beli maunya banyak, bang tambahin dong bang, ya. Abangnya belum setuju, dia udah ambil duluan, ya, masukin ke plastik. Ini termasuk mutaffif. Dia maunya banyak kalau beli. Kalau dia jual, kalau dia dagang, mengurangi timbangan. Ini namanya mutaffif yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wail, ya, neraka wail atau binasa atau celaka. Allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau beli maunya nambah, kalau dagang maunya dikurangin. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, bukankah mereka menyangka bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan. Ketahuilah, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ya, pada hari yang sangat besar, yang sangat agung, hari kiamat, pada hari di mana manusia akan dihadapkan, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari Al-Qur'an, ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah adab jual beli. Yang pertamanya, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita lakukan berupa perbuatan baik, apa saja yang kita lakukan Allah tahu. Iya, kalau kita niatkan untuk membantu manusia dan memudahkan manusia, maka akan mendapatkan mendapatkan pahala. Yang kedua, ya, tidak boleh curang dalam timbangan, dalam jual beli. Nggak boleh, kita maunya untung besar, tapi ternyata nggak ada keberkahan di sana. Ya, Nabi SAW kabarkan bahwasanya banyak sekali penghuni neraka itu dari kalangan pedagang. Ya, dari kalangan pedagang. Kenapa demikian? Karena mereka berbuat curang. Mereka berbuat curang dalam timbangan, dalam harga, menyembunyikan aib, ya, menyembunyikan aib barang dagangan dan seterusnya. Kita akan bacakan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seorang laki-laki pernah datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yataqadahu fa'agladha lahu. Kemudian seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dia minta agar hartanya yang pernah dipinjamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan. Bahkan sampai marah dia. Sehingga para sahabat mereka berkeinginan untuk mencegah laki-laki ini. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia, ya, karena dia punya hak untuk menagih, ya, karena dia punya hak untuk menagih. Nabi SAW juga pernah meminjam karena saking butuh, karena saking nggak punya makanan di rumah, sampai menggadaikan baju besinya. Nabi SAW pernah melakukan yang demikian, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, a'tuhu sinnan misla sinnihi. Ya, berikan ganti barang orang ini yang semisal dengan yang pernah dipinjam, semisal. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan barang yang semisal, adanya yang lebih mahal. Kata Nabi SAW, a'tuhu
fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Berikan dia barang yang itu nggak apa-apa, ya kata Nabi SAW. Subhanallah. Karena sebaik-baik dari kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang, memenuhi hutang. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya boleh nagih hutang, boleh. Ya, kalau sudah datang waktunya untuk ditagih, maka tagih, nggak apa-apa. Ya, tagih saja. Nabi SAW datang orang yang untuk menagih hutang ya, dan Nabi biarkan, nggak ada masalah. Ya, itu justru membantu orang yang berhutang agar dia menunaikan membayar hutangnya. Kalau nggak ditagih-tagih, orangnya bisa lupa. Ya, mungkin dia lupa, mungkin dia punya uzur. Ya, harus diingatkan. Beda sama orang yang emang tidak niat bayar hutang, ya. Dia sengaja kabur, dia sengaja melarikan diri supaya tidak ditagih-tagih. Ini tentu saja berbeda hukumnya. Nah, kalau ada orang yang berhutang, kemudian yang memberikan hutang menagih, itu dibolehkan, nggak ada masalah. Emang haknya dia. Itu haknya dia. Kata Nabi SAW, inna lisahibil haqqi maqalan. Iya. Orang yang punya hak boleh ngomong, silakan. Tagih saja, nggak ada masalah. Kedua, yang bisa kita ambil, ini menunjukkan husnu khuluqin Nabi SAW. Akhlaknya Nabi SAW luar biasa. Baik, sopan, santun. Walaupun orang marah, Nabi SAW tetap apa? Tetap tenang, tetap tawadu. Ya. Ini menunjukkan akhlak yang mulia dan tinggi. Dari sini juga kita bisa ambil faidah, termasuk su'ul adab, termasuk akhlak yang buruk, ya, kepada pemimpin. Yaitu marah, ya, marah, kemudian juga dia menghujat pemimpin. Ini termasuk adab yang buruk, ya. Kalau marah kepada pemimpin di hadapan pemimpinnya langsung aja, ini termasuk adab yang buruk, apalagi ya ngomongin pemimpin di luar, di mimbar, ya, ghibah dan seterusnya. Ini tentu saja ini dosa besar, tidak boleh dilakukan. Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh melakukan demikian. Ya, ini bukan akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ingin menasihati pemimpin, ya kita datangin langsung dengan cara yang baik, empat mata. Ya, bukan di depan mimbar, bukan di stand up panggung, ya. Ini bukan cara yang benar, ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya boleh mewakilkan dalam membayar hutang, ya. Boleh diwakilkan dalam membayar hutang. Artinya Nabi SAW menyerahkan, silakan kasih, nggak ada masalah, ya. Apakah boleh membayar hutang dengan sesuatu yang lebih, Ustaz? Ini kan Nabi membayarnya dengan sesuatu yang lebih mahal, ya. Jawabannya karena Nabi SAW nggak punya sesuatu yang lain kecuali itu, ya, kecuali itu, dan itu harganya lebih mahal daripada. Apakah ini tidak termasuk bagian dari riba? Kalau ini termasuk bagian dari riba, maka Nabi SAW pasti akan mencegahnya, ya, mencegahnya. Dari situasi hal ini Nabi tidak memiliki yang lain, tidak ada pilihan yang lain. Allahumma kecuali kalau ada pilihan yang lain baru nggak boleh. Ya, Nabi nggak punya harta yang lain kecuali itu saja. Ya. Apakah orang yang memberikan hutang wajib memberikan kembaliannya, kelebihannya? Allahu a'lam bishawab, di sini tidak disebutkan. Allahu a'lam bishawab. Kalau emang dia jujur, dia bisa menilai barang, oh ini kayaknya lebih mahal, nggak pantas. Nanti saya akan berikan apa? Berikan kelebihannya untuk Anda. Ini lebih baik. Ini lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di sini Nabi SAW dalam transaksi akad utang piutang itu kan transaksi juga, transaksi hutang, ya. Akdul qard, ya. Maka Nabi SAW memberikan kemudahan dalam membayar hutangnya, hutangnya. Hadis yang lain, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rahul Bukhari.
Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang mudah dalam transaksi jual beli. Nabi SAW termasuk orang yang memudahkan dalam transaksi jual beli. Artinya dapat untung sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting barangnya cepat habis. Seperti beliau pernah berdagang ke negeri Syam. 1 hari dagangannya langsung habis. Kenapa? Karena beliau melakukan transaksi jual beli dengan memberikan kemudahan. Nabi kalau ada yang beli, wahai Muhammad ini harganya berapa? Ini harganya 3 dirham misalnya. Boleh nggak saya tawar 2 dirham? Oh silakan. Langsung dikasih. Yang penting dapat untung. Masih ada space untung di situ. Kalau Nabi SAW belum dapat untung ya Nabi nggak kasih. Wahai Muhammad boleh nggak saya tawar 1 dirham? Oh nggak bisa. Ini modal saya. Kalau mau 1,5 lah atau 2 dirham. Silakan. Ya sudah saya beli 2 dirham. Ya. Ini mudah, akhirnya barangnya cepat habis dalam 1 hari. Kenapa? Nabi SAW memudahkan orang ketika transaksi jual beli. Yang penting dapat untung sedikit, nggak apa-apa. Yang penting muternya cepat. Ya. Wa idza syara, dan juga ketika membeli, Nabi SAW ketika di hari yang kedua, Nabi beli lagi, belanjain uangnya untuk dijual kembali ke Mekah. Jadi Nabi SAW dapat untung apa? Double tuh. Ketika membeli juga kita jangan banyak nawar. Udah tahu itu orang dagang susah, untungnya sedikit, ditawar pula. Ya. Beli sayur, Pak, ini berapa Pak? Ini 5.000. Ya, boleh nggak ditawarnya 2.000? Nawarnya sadis, ya. Nawarnya sadis. Ya paling jualan sayur untungnya paling 1.500 perak, ya paling banyak juga 2.000. Udah gitu ditawar pula. Ya, kasihan ya pedagang kecil kita itu. Seperti itu. Nah, bagi pedagang juga kita sarankan, kita nasihatkan, ya, jangan tinggi-tinggi ya, dari harga pasar. Sehingga orang juga kaget, ini mahal banget, biasanya 7.000, ini jualnya berapa? 10.000 misalnya. Padahal harga normal, tidak ada kenaikan barang yang signifikan, ya misalnya seperti di bulan Ramadan orang banyak melakukan transaksi jual beli barang-barang mahal, ya yang tadinya harganya sekian melonjak tinggi ketika mau lebaran pun demikian, subhanallah. Iya, karena alasannya barangnya susah dicari, ya barangnya susah dicari. Makanya nasihat beberapa asatizah kita ya, kalau bisa Ramadan ya jangan sibuk masak, sibuk belanja terus, kan begitu. Sehingga apa? Menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk belanja di pasar atau di online ya. Milih-milih barang. Akhirnya ya seperti itu, habis waktu ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa idza qada, dan jika juga membayar hutang, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan. Memberikan tempo juga kalau misalnya orang yang memberikan hutang. Kalau emang ternyata orang yang berhutang belum mampu bayar, ya maka dikasih tempo, dikasih tenggat. Itu termasuk memberikan kemudahan. Ya, kalau ternyata ditagih-tagih nggak mau bayar gimana Ustaz? Ya, kalau nominalnya masih menurut kita masih bisa untuk diikhlaskan, ikhlaskan saja. Misalnya ada orang minjem 50.000 nggak bisa bayar-bayar udah setahun, ditagih-tagih, bilangnya tar besok. Ya sudah, bismillah, kita ikhlaskan. Semoga Allah memberikan pahala yang besar atas perbuatan kita. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kita lakukan berupa perbuatan baik, Allah Maha tahu. Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik seorang hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita termotivasi untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam transaksi jual beli, ketika menjual, ketika membeli, ataupun ketika memberikan hutang, menagih hutang, atau ketika membayar hutang. Nah, kalau kita punya uang, kita mampu untuk bayar hutang, bayar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya termasuk kezaliman ketika orang punya uang dan dia punya utang nggak mau dibayar, bayar. Ya. Kalau dia punya uangnya nggak dibayar-bayar, itu merupakan kezaliman. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian hadis yang lain dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin
aw yada anhu, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja yang ingin, yang suka diselamatkan oleh Allah nanti pada hari kiamat dari kesulitan, kesusahan pada hari kiamat, maka hendaknya dia memberikan kemudahan orang yang kesulitan atau mengikhlaskannya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1563. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan qardul hasan, ketika kita transaksi utang piutang, ya, kita memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang. Tapi nasihat untuk orang yang berhutang juga jangan sepelekan untuk membayar hutang. Kalau kita niatkan untuk membayar hutang, Allah pasti akan bantu. Jangan menyepelekan, nanti aja, itu orang kaya kok, kan gitu. Bayarnya nanti aja, itu orang kaya. Dan seterusnya. Ini tidak benar juga. Kalau kita punya uangnya, walaupun dia orang kaya, ya kita bayar, karena itu haknya dia. Apalagi akadnya utang piutang, bukan akad minta, ya. Dan minta juga nggak boleh, kecuali kalau darurat banget, kan begitu. Ini harus diperhatikan. Al jaza min jinsil amal, dan al jaza, balasan itu tergantung jenis amalnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi memberikan kemudahan bagi orang lain itu al jaza min jinsil amal. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan bagi kita nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, kana rajulun yudayinun nas. Dahulu ada seseorang yang biasa memberikan hutang kepada manusia. Wa kana yaqulu li fatahu, dan dia mengatakan kepada pembantunya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Iya, kalau engkau nagih hutang, maka berikan kemudahan. La'allallaha an yatajawaza anna. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita. Falaqiyallah, akhirnya orang itu pun meninggal, fatajawaza anhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan untuk orang itu. Allah maafkan dosa-dosanya dan seterusnya. Dalam hadis yang lain dari Abu Mas'ud Al-Badri, seorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Nabi kisahkan orang-orang sebelum kita, maksudnya kisahnya Bani Israel, ya, orang Yahudi ataupun Nasrani. Falam yujad lahu minal khair syai'un. Dia tidak punya kebaikan sedikit pun juga. Ila anahu kana yukhalitun nas. Dia biasa bergaul dengan manusia, wa kana musiron. Orang ini suka memudahkan manusia, memberikan kemudahan kepada orang. Wa kana ya'muru gilmanahu an yatajawazu anil mu'sir. Dia suka memerintahkan kepada pembantunya, budaknya, kalau kamu nagih hutang ke orang, berikan kemudahan. Kalau dia belum punya uang untuk bayar, ya kasih tempo, nggak apa-apa. Iya, jangan paksa dia. Jangan ambil barangnya dia semena-mena, seenaknya. Iya, ini orang baik, ya. Ini orang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini meninggal, Allah mengatakan, kami lebih berhak untuk memberikan kemudahan. Akhirnya dia pun diberikan kemudahan di akhirat kelak, diampuni dosa. Padahal dia nggak melakukan kebaikan sedikit pun juga. Tapi muamalahnya baik dengan manusia. Muamalahnya baik kepada orang, memudahkan orang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi dia, dan Allah maafkan dosa-dosanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1561. Ya, intinya dalam pembahasan kita kali ini, Nabi SAW sebagai suri tauladan yang baik dalam segala hal, diantaranya juga dalam masalah jual beli, dalam masalah bermuamalah, hutang piutang dengan manusia, Nabi memberikan kemudahan. Dan Nabi memberikan motivasi untuk itu. Kalau kita jual beli, ya, jual barang jangan mahal-mahal, yang penting dapat untung sedikit, yang penting muter cepat. Ini udah alhamdulillah. Jangan mahal, ya. Mentang-mentang saya mau dapat laba, keuntungan yang besar, ya akhirnya orang nggak mau beli. Orang mikir-mikir, kalau beli di dia mahal, kan begitu. Akhirnya orang kabur, nggak mau beli di orang tersebut. Kenapa? Karena dia maunya untungnya gede. Beda sama orang yang ambil untung sedikit, nggak apa-apa, yang penting muternya cepat. Nah, ini banyak yang senang nih. Orang, apalagi saudara-saudara kita, ya, maunya murah, banyak, enak, kan gitu. Kalau ada tempat seperti itu, murah, banyak, enak, pasti rame tuh.
sirah rame kan begitu. Orang suka, ya orang suka sehingga dagangnya cepat habis. Iya, dagangnya cepat. Dan kita nggak boleh suuzon. Wah itu kok dagangannya rame terus ya, jangan-jangan pakai apa? Penglaris tuh. Waduh, ini suuzon duluan, jangan. Ya, tidak boleh. Begitu juga ketika kita berhutang piutang, kita berbuat baik dalam masalah itu. Kalau kita meminjamkan uang, ya memberikan kemudahan kepada manusia. Kalau belum bisa bayar, ya sudah. Tapi ingat ya ditagih. Ya, khawatirnya dia lupa. Ya. Begitu juga ketika kita berhutang, maka kita berusaha untuk membayar hutang kita. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.